Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 AKL. Hari ini kita belajar mengenai ekuitas dana pemerintah. Sebelumnya kalian belajar mengenai kewajiban akuntansi pemerintah. Nah, untuk materi ekuitas dana pemerintah, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan mengenai transaksi dokumen sumber akuntansi ekuitas dana satuan kerja dengan tepat, menjelaskan mengenai dokumen sumber akuntansi ekuitas dana desa atau kelurahan dengan tepat, kemudian menyusun pencatatan dokumen sumber akuntansi ekuitas dana satker dengan tepat, dan menerapkan dokumen sumber akuntansi ekuitas dana desa atau kelurahan dengan tepat. Nah, untuk macam-macam ekuitas dana pemerintah itu terbagi menjadi 3 yang harus kalian ketahui, yaitu ekuitas dana lancar, kemudian ekuitas dana investasi, ekuitas dana cadangan yang terakhir. Nah, untuk ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Aset lancar tahu kan ya, aset lancar itu apa sih? Ya, aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Nah, itu adalah aset lancar. Kemarin waktu awal kalian di kelas 12 kalian sudah belajar bagaimana pencatatan pada aset lancar ya. Kemudian kewajiban adalah hutang. Ekuitas dana lancar meliputi kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, piutang pajak daerah atau retribusi daerah, bagian lancar piutang jangka panjang dan piutang lainnya serta persediaan. Nah, untuk ekuitas dana investasi adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam kekayaan jangka panjang. Entitas dana investasi terdiri atas jumlah investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Nah, aset tetap juga kalian sudah belajar ya kemarin bagaimana pencatatan transaksinya sebelum kita belajar ke kewajiban. Kemudian adalah ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana cadangan adalah kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan. Bu, kayaknya kita pernah belajar ya, pernah membahas tentang dana cadangan. Iya betul, dulu waktu kelas 11 Ibu sudah pernah membahasnya. Nah, dana cadangan itu contohnya apa? Dana cadangan itu contohnya adalah suatu pemerintah daerah akan membangun lapangan golf. Suatu pemerintah daerah akan membangun sebuah lapangan gitu ya, atau gor gitu misalnya. Nah, tentunya dana cadangan itu nominalnya tidak sedikit ya, tentunya nominalnya sangat besar karena biasanya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan nominal yang cukup besar. Kemudian menjadi rumus persamaan dasar akuntansi pemerintahnya yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah EDL, ekuitas dana lancar ditambah EDI, ekuitas dana investasi ditambah EDC, ekuitas dana cadangan. Oke. Kita langsung ke contoh soal. Kabupaten Subur Makmur pada tahun 2017 pertama kali mengadakan inventarisasi dengan data sebagai berikut. Kas di kas daerah 437.500.000, persediaan 175 juta, aset tetap 262.500.000, dana cadangan 87.500.000, utang jangka pendek 105 juta, dan utang jangka panjang 218.750.000. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta membuat persamaan dasar akuntansi pemerintah berdasarkan inventarisasi yang dilakukan oleh Kabupaten Subur Makmur. Nah, ini caranya adalah dengan membuat neraca awal Kabupaten Subur Makmur. Di sini ada bagian aktiva dan bagian pasiva. Bagian aktiva itu ada aset lancar dan aset tetap lainnya. Bagian pasiva itu ada kewajiban dan ekuitas dana. Untuk aset lancar itu totalnya ada 612.500.000 dari kas
di kas daerah ditambah dengan persediaan. Untuk aset tetap lainnya itu sejumlah 350 juta, yaitu dari aset tetap ditambah dengan dana cadangan. Jumlah asetnya jadinya adalah 962.500.000. Untuk pasifanya itu kewajiban. Total kewajibannya itu ada utang jangka pendek ditambah utang jangka panjang, totalnya adalah 323.750.000. Ekuitas dananya yaitu jumlah dari ekuitas dana lancar, investasi dan dana cadangan, totalnya sebesar 638.750.000. Jumlah kewajiban dana ekuitasnya sama ya antara aktiva dengan pasifa, yaitu 962.500.000. Angkanya dari mana Bu? Ya dari soal. Ya. Nah, untuk selanjutnya ini kalau kita berdasarkan data yang tadi ya, kalau kita misalnya manual menghitung ekuitas dana lancar, EDL sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek. Totalnya 507.500.000. Ya. Betul ya? Kemudian ekuitas dana investasi aset tetap dikurangi kewajiban jangka panjang. Nih. Aset tetap dikurangi kewajiban jangka panjang. Ya, ketemunya 43.750.000. Nah, untuk ekuitas dana cadangannya yaitu sebesar 87.500.000. Oke. Untuk materi ini kalian paham ya, jadi ekuitas dana pemerintah itu terbagi menjadi ya 3. Ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Nah, ini ada soal, ya ada soal. Silahkan dikerjakan di buku kalian masing-masing soalnya, kemudian difoto dan diupload ke dalam Fusion. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.